Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya bukan sekadar perjalanan yang tenang tanpa tantangan. Setiap hari kita berada di tengah peperangan rohani, peperangan yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata di dunia roh. Musuh kita bukan manusia, bukan atasan, bukan keluarga, melainkan kekuatan gelap yang berusaha menjauhkan kita dari kasih dan kehendak Allah. Namun, puji Tuhan, kita tidak berperang sendirian. Kita memiliki Roh Kudus, penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang memberi kita kuasa untuk menang atas setiap tipu daya si jahat. Peperangan rohani bukanlah sesuatu yang terjadi di alam fisik. Ia terjadi di hati, pikiran, dan roh kita. Iblis berperang bukan dengan pedang, melainkan dengan ketakutan, keraguan, kesombongan, hawa nafsu, dan dosa. Ketika engkau mulai ragu akan kasih Tuhan, itulah serangan musuh. Ketika engkau merasa hidupmu tidak berarti, itulah panah api yang ingin menjatuhkan imanmu. Ketika engkau terjebak dalam kebencian, iri hati, atau rasa putus asa, di sanalah peperangan itu sedang berlangsung. Tetapi ingatlah, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan. Kita dipanggil untuk berdiri teguh di dalam Kristus, karena di dalam Dia kita sudah diberikan kemenangan. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak akan mampu berperang dalam dunia roh dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, Ia berjanji, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Kuasa itu bukan hanya untuk berkhotbah atau melakukan mujizat. Kuasa itu juga untuk berdiri teguh melawan roh jahat dan segala tipu muslihatnya. Roh Kudus memberi kita discernment, kepekaan rohani, agar kita tahu mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari kegelapan. Ketika engkau merasa lemah, Roh Kuduslah yang menguatkan. Ketika engkau tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ketika engkau diserang rasa takut, Roh Kudus menanamkan keberanian surgawi dalam hatimu. Paulus berkata bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Ikat pinggang kebenaran, berjalan dalam integritas dan kejujuran. Baju zirah keadilan, hati yang bersih dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kasut kerelaan Injil damai sejahtera, siap membawa kabar baik, bukan kebencian. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari si jahat. Ketopong keselamatan, menjaga pikiran dari tipu daya dan keraguan. Pedang roh yaitu firman Allah, satu-satunya senjata ofensif yang kita miliki. Setiap kali engkau berbicara firman Tuhan, engkau sedang menyerang balik musuh. Firman Tuhan bukan hanya tulisan, itu adalah kekuatan ilahi yang menembus kegelapan. Tidak ada kemenangan rohani tanpa doa. Doa bukan hanya kata-kata. Doa adalah komunikasi roh dengan roh Allah. Ketika engkau berdoa dalam roh, entah dengan kata-kata, tangisan, atau bahasa roh, kuasa Tuhan bekerja melebihi apa yang engkau lihat. Roh Kudus memimpin doa kita agar selaras dengan kehendak Bapa. Banyak peperangan rohani dimenangkan bukan di medan tempur, tetapi di kamar doa. Jangan pernah remehkan waktu teduhmu. 1 jam berdoa dalam hadirat Tuhan dapat mengalahkan 1000 panah kegelapan yang menyerang jiwamu. Peperangan rohani bukan hanya tentang kuasa, tetapi juga tentang ketaatan. Roh Kudus tidak bekerja di hati yang keras. Ia bekerja di hati yang mau tunduk pada kehendak Allah. Daud menang melawan Goliat bukan karena kekuatan, tapi karena ketaatan dan iman. Begitu pula kita, kemenangan bukan hasil usaha,
tetapi hasil ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketaatan membuka jalan bagi kemenangan. Ketika engkau tunduk pada Allah, otoritas surgawi turun dalam hidupmu. Musuh tidak bisa bertahan di hadapan orang yang hidup dalam ketaatan dan kuasa Roh Kudus. Kadang peperangan rohani bukan hanya serangan dari luar, tapi badai di dalam diri. Ada masa di mana engkau berjuang dengan luka batin, rasa bersalah, atau masa lalu. Namun, Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa untuk berperang. Ia juga memberi damai di tengah peperangan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di tengah pertempuran, Roh Kudus berbisik lembut, "Jangan takut, aku menyertaimu." Damai yang ia berikan bukan karena perang sudah selesai, tetapi karena kita tahu siapa yang berperang bagi kita. Yesus sudah menang di kayu salib. Kematian dan kebangkitannya menjamin kemenangan atas setiap roh jahat, kutuk, dan kuasa dosa. Kolose 2 ayat 15 dikatakan, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Artinya, setiap peperangan rohani yang engkau hadapi hari ini bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk menegakkan kemenangan yang sudah dimenangkan Yesus. Saudaraku, jangan takut dengan peperangan rohani. Musuh memang licik, tetapi Roh Kudus jauh lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Hari ini, izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Biarkan ia memenuhi hatimu, memurnikan pikiranmu, dan menyalakan api semangat rohani di dalam dirimu. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat menang, bukan dengan kekuatan atau kehebatan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau kirimkan bagi kami. Ajari kami untuk berperang bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kuasa dan hikmat dari-Mu. Kami menolak setiap ketakutan, setiap kebohongan, dan setiap tipu daya musuh. Dalam nama Yesus, teguhkan kami untuk berdiri teguh dalam iman, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan berjalan dalam kemenangan yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.